sore. Wah, senang banget ya sore-sore gini ketemu Anggit lagi tentunya di program seputar informasi kesehatan yang bakal memberikan informasi-informasi seru seputar dunia kesehatan ya. Kali ini kita bakal membahas tentang fenomena bayi kuning. Kita bakal bahas mengenai seperti apa sih pandangan ataupun apa ya yang dilihat dari dunia medis itu seperti apa. Jangan kemana-mana ya, nanti kita sambungkan langsung bersama dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nanti bagi tetanenders yang punya pertanyaan seputar fenomena bayi kuning, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, halo tetanenders yang sudah pada join di kesempatan sore hari ini. Kita bakal ngebahas salah satu informasi yang menarik sekali bersama dengan orang-orang ataupun pakar-pakar ya terlebihnya yang akan membantu kita memahami tentang apa topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke. Di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama Dr. Viva. Dr. Viva ini merupakan dokter spesialis SPAK ya dan MKes. Wah, ini gelarnya juga udah gak tanggung-tanggung nih tentunya. Sudah S2, udah S3 juga ada gelar doktornya. Jadi tunggu ya tentunya. Kita undang Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, bagi tentunerers, sekali lagi yang ingin memberikan pertanyaannya. Oke, saya undang langsung ya Ibu Dokter Viva, siap. Kita undang. Halo, siap. Kita satu frame kan dulu. Oke, sini dulu. Halo, halo dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya dok ya. Ya, mohon izin aku Anggita, salah satu penyiar dari MDK Tasikmalaya. Dan senang juga nih pada kesempatan sore hari ini bersama Dr. Viva kita bakalan bahas fenomena dari adanya kuning pada bayi gitu, bayi kuning itu sendiri. Oke, bagi tetanenders juga yang sekarang sedang menyaksikan siaran langsung, kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar untuk nantinya Anggit bantu tanyakan kepada dokter. Mungkin dok langsung saja barangkali pembukaan tentang apa sih yang disebut dengan bayi kuning ini menurut ilmu medis itu sendiri. Makasih ya Mbak. Mungkin sebenarnya bayi sering terlihat kuning ya. Sebenarnya 60-80% itu bayi memang kuning karena memang kuningnya itu berasal dari bilirubin. Kita tuh semua punya bilirubin Mbak. Saya manggilnya apa nih Mbak? Apa teteh nih? Bebas. Anggit juga boleh, langsung aja Anggit. Mbak aja ya Mbak ya. Boleh. Itu Mbak. Jadi sebenarnya bayi itu kuning biasa ya. Maksudnya ada 65-85% bayi itu memang kuning dan itu kita bisa sebut sebagai fisiologis atau normal. Tapi asal jangan terlalu kuning. Kalau kuningnya berlebihan itu yang membahayakan. Apalagi kalau sudah ada gangguan dari kesadaran kayak jadi malas minum atau tidur terus susah dibangunkan.
atau malah bisa menjadi kejang gitu ya, atau nggak sadar sama sekali. Nah itu yang harus kita hati-hati. Tapi kalau misalnya tidak terlalu kuning, ya sebenarnya nggak apa-apa, nanti juga dengan berjalannya waktu dia kuningnya bisa hilang. Tapi tetap harus hati-hati. Betul. Oke. Ini biasanya faktor risiko yang menyebabkan adanya fenomena bayi kuning itu sendiri atau menyebabkan kekuningan pada bayi itu apa aja, Dok, yang menjadi faktor risiko? Biasanya bayi prematur ya, atau bayi kurang bulan, atau bayinya kecil di bawah 2.500, atau dia kembar ya, atau yang sering adalah bayi dengan ibunya golongan darahnya O, bayinya bukan O, misalnya istrinya O terus suaminya A, nah terus bayinya ikut bapak nih A gitu. Nah itu biasanya ada efek dari reaksi antigen antibodi, kalau kita bilang ketidakcocokan golongan darah, sehingga dia bisa membuat menjadi kuning. Bisa seperti itu. Kalau hal-hal seperti itu nih, Dok, ketika memang harus dilarikan ke Fasiankes ataupun puskesmas ataupun mungkin ke klinik, itu ketika keadaannya seperti apa nih yang bisa untuk dikategorikan ini harus butuh penanganan khusus gitu, Dok? Biasanya. Biasanya kalau bayinya sudah mulai lebih sering tidur dibandingkan menetek ya. Biasanya dia 2 jam sekali rakus gitu mau menetek, tapi ini 2 jam kok jadi tidur aja, atau tunggu 3 jam masih tidur aja. Nah itu segeralah dibawa ke rumah sakit ya, atau dibawa ke Fasiankes terdekat lah ya. Atau bayinya kecil nih di bawah 2.500, walaupun masih kuning-kuningnya samar gitu, dibawa saja ke rumah sakit gitu. Ya, jadi ternyata hal-hal itu ya, Dok ya, maksudnya itu tidak terlalu kelihatan fatal kayak tidur aja. Mungkin sebagian orang tua jongjon apa ya bahasanya tuh, santai gitu ya, lihat anaknya tidur aja, ternyata mungkin itu bisa jadi bisa jadi tanda. Iya. Oke, wah ini jadi reminder juga nih tentunya bagi para ibu baru ataupun mama muda ya, untuk hati-hati, ya betul, Mahmud, untuk lebih aware terhadap kondisi anak kita, termasuk juga mungkin dalam keadaan nyaman tertidur. Kalau misalkan di jam-jam tertentu memang melebihi batas ataupun malah sering tidur seperti yang tadi dokter katakan, itu bisa jadi ada tanda-tanda sesuatu yang tidak normal gitu ya, untuk segera diperiksakan. Oke, nah biasanya selanjutnya nih, Dok, ketika memang terjadi, apa yang bisa dilakukan di rumah sebagai orang tua, Dok, untuk memberikan mungkin istilahnya asuhan perawatan di rumah gitu untuk ibu-ibu, mama muda dan lain-lain yang bisa kita lakukan di rumah? Biasanya harus dibanyakin ASI ya. Jadi bayi itu kalau bisa jangan dibedong ya. Kalau bayi dibedong itu kan kebanyakan bobo ya, tidur gitu, banyak tidur. Padahal bayi itu 2 atau 3 jam sekali tuh harus netek, paling nggak harus bangun ya. Sementara kalau dibedong itu bayinya malah jadi tidur kelamaan. Dan jangan senang kalau ibu-ibu teh kalau bayinya tidurnya lama ya. Kadang-kadang bayi ibu-ibu teh malah senang bayinya tenang gitu ya, anteng gitu, jadi pada tidurnya itu jangan terlalu senang. Jadi kalau bisa pertama jangan dibedong supaya bayinya cepat bangun, dan kalau cepat bangun jadi cepat netek ya. Jadi susukan sesering mungkin, kalau bisanya lebih sering lebih bagus gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah kelamaan tidur, misalnya sudah 2 jam atau 3 jam, bangunkan aja, jangan nggak apa-apa, kasihan lagi tibra gitu misalnya gitu ya, jangan, tetap dibangunkan paling tidak 3 jam. Oke, iya betul. Jangan terlena karena bayinya anteng ya, malah itu harus diperhatikan karena bayi pun tadi sumber asupan makanannya ketika memang di bawah 6 bulan kan hanya ASI aja ya Bu ya, Dok ya. Nah itu yang perlu diperhatikan juga, jamnya, rentang waktunya dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya nih biasanya ketika adanya kekuningan pada bayi itu ada terjadi komplikasi nggak sih, Dok, terkait bagaimana bayi itu bertumbuh dan berkembang?
Iya, kalau misalnya kuningnya nanti terlalu tinggi ya, kuningnya itu bisa nempel di otak, ya, Oh, bisa menempel gitu. Kuningnya tuh kalau udah menempel di otak nggak bisa dikeluarkan lagi. Nah, itu nanti tumbuh kembangnya akan terganggu. Ya, gangguan yang paling ringan itu malah bisa jadi gangguan dengar. Jadi oh, rada budak, rada apa? Bahasa Sundanya gangguan. tuh rada budak ya. Ya gitu. Jadi ada gangguan dengar yang paling ringan, lalu nanti bisa menjadi kalau sampai menjadi kejang, bayinya karena kuning bisa menjadi kejang, itu bisa keterlambatan perkembangan. Oke. Bahaya banget ya, apalagi gold period itu kan juga sangat menentukan bagaimana selanjutnya bayi itu tumbuh dan berkembang ya dok ya. Oke. Betul sekali. Waduh, ya hal yang paling parah tadi kan yang paling apa ya dekat tuh gangguan telinga itu hal yang paling parah biasanya yang pernah dialami pasien-pasien dokter seperti apa dok? Nanti kita sebut sebagai kenikterik ya. Jadi kuningnya udah kuning sekali kayak kunyit gitu ya. Kuningnya teh udah kuning gitu. Bayinya sudah kuning lalu Mas, sampai kejang. oke. Kalau sudah bayinya kejang, lalu nanti bisa sipi kita bilang cerebral palsy. Aha. Kalau udah cerebral palsy itu nanti anaknya jadi ada yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu. Oh iya. Gangguan seperti itu. Banyak sekali ya dok ya yang bisa terjadi komplikasinya dari pendengaran terus mungkin bagaimana anak kan apa ya bertumbuhnya tuh bertahap ya dok ya. Tengkurap Ya. dulu, duduk dulu, berdiri terus berjalan. Nah itu juga ada ini ya, ada faktor menyebabkan resiko untuk tumbuhnya agak kurang ya dari segi pertumbuhan secara bertahapnya. Aduh, ya bahaya sekali nih. Jangan sampai iya dok ya, jangan Dibiarkan. sampai Ya. dibiarkan. Terus satu lagi mungkin yang penting eh, ASI ya. Jadi ada beberapa bayi kuning itu justru kekurangan ASI di awal-awal lahir ya. Jadi kalau bisa pada saat ibu mulai hamil sudah mulai dipersiapkan ASI. Jadi jangan begitu bayi lahir baru ASI-nya baru disiapkan gitu. Ya, jadi kalau bisa begitu bayi lahir ASI-nya udah siap gitu. Oke, tipsnya dok nih, tips untuk biar asinya bagus gitu, biar asinya selalu ada terus, apalagi dari segi kualitas. Apa yang harus ibu perhatikan gitu, ibu-ibu di rumah perhatikan untuk Eh, menjadi Pertama jangan cepat lelah mencoba menyusui ya. Karena kan menyusui kan tidak mudah, tapi leken gitu. Dipelajari dengan pelan-pelan leken lah eh, makin banyak ya. Lalu yang kedua, jangan takut gemuk. oh, Iya, ini biasanya tuh ya, jadi Mahmud tuh sudah pada takut gemuk kan ya. Nah, betul. kalau takut gemuk kan jadi takut makan. Kasihan kak. Padahal asupan gizi kita itu baik buat kandungan nutrisi di ASI gitu. Jadi apa yang Jadi kita makan juga ini ya berpengaruh sama kualitas ASI itu sendiri ya dok ya. iya betul sekali. Tuh. Oke, berarti tadi untuk menjaga apa ya pola makan yang teratur dan juga diperhatikan kandungan gizi dan lain-lain yang dibutuhkan. Terlebih mungkin bukan buat diri sendiri ya dok ya, buat Ya, kan sudah ada bayi ya buat bayi. terus apa tadi jangan takut gendut, terus jangan apa tadi dok jangan gampang capek. Iya, jangan gampang putus asa. Kan bayi tidak semuanya bisa langsung menyusu Ya. ke puting ibu. Nah, memang harus belajar gitu, harus leken lah gitu Apalagi pelan-pelan. mama muda, ibu-ibu muda yang baru pertama kali ya, aduh itu pelajaran banget ya. Harus diberi sabar yang luar biasa nih. Oke, terakhir nih dok nih untuk pesan yang ingin dokter sampaikan nih terhadap orang tua, terlebih mungkin seorang ibu yang memang
apa ya, orang yang paling dekat dengan anak gitu ketika anak itu sejak di dalam kandungan, apa yang ingin dokter sampaikan terlebih dengan adanya fenomena bayi kuning? Terima kasih, Mbak. Jadi kalau untuk ibu hamil, sekali lagi, pertama mungkin jangan stres ya, karena emosi ibu pasti akan tersalur ke bayi. Jadi berusaha bahagia, tenang gitu. Yang kedua, jangan lupa makanan yang bergizi. Jadi kalau bisa, apabila tidak ada alergi, jangan banyak pantang makan ya. Udah kebanyakan orang Sunda kan, orang bayi hamil, ibu hamil atau menyusui disuruhnya banyak makan sayur ya, nanti lupa makan protein. Jadi kalau bisa 4 sehat 5 sempurna. Terus mulai breast care. Jadi selain makan, kita juga breast care. Jadi kita mulai masase payudara setelah masuk trimester ketiga, sehingga pada saat bayi lahir ASI-nya tuh sudah bagus ya, paling kan sudah siap, supaya nanti nggak pada saat bayi lahir nggak kuning karena kurang ASI ya. Terus kalau untuk kuningnya kan sekarang fenomenanya ibu-ibu teh kalau kuning nggak apa-apa, nanti juga kalau dijemur bisa hilang ya kuningnya. Nah, itu tidak semua kuning itu akan hilang dengan dijemur ya. Jadi hati-hati apabila sudah hari ke-5 terutama masih kuning, apalagi daerah matanya masih kuning, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas terdekat. Mungkin dari saya gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana kita harus menjaga diri sendiri dan langsung juga menjaga anak agar terhindar dari kekurangan ASI itu sendiri. Dan ini dok, satu lagi, ada juga nih fenomena pernah baca juga ya dok ya, di lingkungan yang masih pedesaan ataupun yang masih di kampung-kampung itu belum mengetahui tentang bagaimana ASI yang baru pertama kali dikeluarkan atau yang disebut kolostrum ya dok ya, itu katanya punya antibodi dok, apakah betul dok? Punya apa? Antibodi. Oh iya. Anak paling tinggi itu enzimnya paling tinggi, antibodinya paling tinggi ya di kolostrum. Walaupun nanti warnanya bening atau agak kekuningan, itu berikan walaupun sesedikit mungkin. Bahkan sekarang itu hari-hari pertama malah diambil kolostrumnya pakai sepet ya atau pakai pipet, langsung diberikan ke bayinya supaya bayinya kuat, jadi nggak mudah sakit ya. Jadi kenapa? Ya lanjut dok. Nggak. Jadi dan sayangnya itu kolostrum cuma 7 hari kan ya, 7 hari pertama. Nggak selamanya ada gitu. Jadi sebaiknya di 7 hari pertama itu ibu-ibu mengupayakan keluar gitu kolostrumnya dan diberikan pada bayinya semua. Ya betul. Pernah baca juga ternyata hal-hal yang dilakukan orang-orang di pedesaan malah membuang kolostrum itu yang baru pertama kali dikeluarkan karena katanya warnanya kuning ataupun warnanya mungkin agak gelap. Malah itu ya yang jadi antibodi pertama untuk si anak tersebut. Aduh. Iya, bentuknya beda-beda. Ada yang malah cuma bening gitu. Nggak apa-apa, itu teh bagus. Sayang kalau malah dibuang-buangin supaya nunggu yang kental gitu ya, aduh sayang. Oke, terima kasih banyak dokter sudah menyapa dan juga memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali. Terlebih untuk para perempuan-perempuan juga nih yang menyaksikan calon-calon ibu, ini jadi catatan sekali. Terima kasih banyak dokter. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi secara langsung. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu. Ya, sehat-sehat juga dokter. Sekarang ya, sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk trainers semuanya. Terima kasih ya, dah.